Pemeliharaan tanaman pupuk dan pemupukan. Mata pelajaran Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Proyek Buah Musim Semangka. Kelas 2 ATPH. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian pupuk, mengidentifikasi jenis-jenis pupuk, menjelaskan manfaat pupuk bagi tanaman, menjelaskan pengaplikasian pada tanaman. Pupuk terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik maupun non-organik, mineral. Pupuk berbeda dari suplemen. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Meskipun demikian, ke dalam pupuk, khususnya pupuk buatan, dapat ditambahkan sejumlah material suplemen. Jenis-jenis pupuk. Pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari materi-materi sisa makhluk hidup, baik berupa limbah ternak maupun limbah seperti jerami, merang, sekam padi, kulit kopi, kotoran ternak, cangkang siput atau kerang dan lain-lainnya, yang kemudian diolah melalui proses fermentasi atau penguraian dekomposisi. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair, tergantung pada proses pengolahan dan bahan bakunya. Namun, apapun bentuknya, pupuk organik merupakan pupuk terbaik bagi tanaman dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang merupakan faktor penentu kesuburan tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik pembentuk unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman. Pupuk organik adalah pupuk organik alami yang berasal dari kotoran hewan atau ternak peliharaan, seperti kotoran kambing, sapi, kerbau, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing urin hewan. Pupuk kandang mengandung unsur hara makro dan mikro secara berimbang yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk kandang padat banyak mengandung unsur hara makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium. Adapun unsur hara mikro yang terkandung pada pupuk kandang dapat diantaranya kalsium, magnesium, belerang, natrium, besi, tembaga, dan molibdenum. Sementara keunggulan pupuk cair adalah kandungan nitrogen dan urin hewan ternak yang merupakan bahan baku utamanya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan kandungan nitrogen dalam kotoran padat. Dari bahan dasarnya, pupuk kandang dikelompokkan menjadi 2 jenis. Pupuk dingin adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan secara perlahan oleh mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan kenaikan suhu tanah. Contohnya, pupuk yang berasal dari kotoran sapi atau kerbau. Pupuk kandang jenis ini akan lebih adaptif terhadap tanaman karena tidak berdampak negatif jika langsung bersentuhan dengan tanaman dan dapat digunakan dalam proses. Pupuk panas adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan mikroorganisme secara cepat sehingga menimbulkan kenaikan suhu tanah. Contohnya, pupuk yang berasal dari kotoran kambing, kuda, ayam. Meskipun pupuk jenis ini juga baik bagi tanaman, namun dalam penggunaannya harus diperhatikan agar tidak digunakan dalam bentuk mentah atau baru, tapi setelah melalui proses fermentasi terlebih dahulu sehingga suhunya menjadi relatif stabil. Kelebihan pupuk kandang adalah bermanfaat untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro dan mempunyai daya ikat oin yang tinggi sehingga akan mengaktifkan bahan-bahan anorganik di dalam tanah, termasuk pupuk anorganik. Selain itu, pupuk kandang bisa diperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri suhu dingin, remah, wujud aslinya tidak tampak, dan baunya telah berkurang. Jika belum memiliki ciri-ciri tersebut, pupuk kandang belum siap digunakan. Penggunaan pupuk belum matang akan menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan bisa mematikan tanaman. Penggunaan pupuk kandang yang baik adalah dengan cara dibenamkan, sehingga penguapan unsur hara dapat berkurang. Penggunaan pupuk kandang yang berbentuk cair paling baik dilakukan setelah ditanam tumbuh, hingga unsur hara yang dapat pupuk kandang cair ini akan cepat diserap oleh tanaman. Pupuk hijau.
Pupuk hijau merupakan pupuk organik alami yang berasal dari limbah tanaman liar ataupun sisa-sisa panen budidaya, karena sifatnya mudah membusuk dan dapat bereaksi dengan tanah secara cepat. Jenis tanaman yang dijadikan sumber pupuk hijau diutamakan dari jenis Legumicae, karena tanaman ini mengandung unsur hara yang relatif tinggi, terutama nitrogen dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Tanaman legumi juga relatif mudah dikomposisi. Kompos merupakan sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, hewan, dan limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau bahan dari ternak yang sering digunakan untuk kompos diantaranya kotoran ternak, urin, pakan ternak yang terbuang, cairan biogas, dan cangkang siput atau kerang. Tanaman air yang sering digunakan untuk kompos diantaranya ganggang biru, gulma air, eceng gondok, dan ajolla. Kompos merupakan salah satu jenis organik yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak manfaat, antara lain memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya agregat, meningkatkan daya tahan dan daya serap. Humus adalah material organik yang berasal dari degradasi maupun pelapukan daun-daun dan ranting-ranting tanaman. Bahan baku untuk humus adalah dari daun ataupun ranting pohon yang berjatuhan, limbah pertanian dan peternakan, industri makanan, agroindustri, kulit kayu, serbuk gergaji. Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman, serta berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Juga berperan dalam pengikatan bahan kimia toksik dalam tanah dan air. Selain itu, humus dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah. Kandungan utama dari kompos adalah humus. Humus merupakan penentu akhir dari kualitas kesuburan tanah. Jadi, penggunaan humus sama halnya dengan penggunaan kompos. Berbeda dengan jenis pupuk organik lainnya, humus berbentuk secara alami melalui proses dekomposisi, terutama pada lahan-lahan yang masih terjaga kelestariannya. Pupuk bokasi. Pupuk bokasi merupakan pupuk organik yang diperoleh melalui proses fermentasi. Pupuk ini dibuat dari campuran bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Bahan-bahan organik seperti sekam, dedak, jerami yang dicampur dengan kotoran ternak, kemudian ditempatkan dalam wadah atau ditutup kedap udara untuk proses fermentasinya. Sebagai aktivator atau zat yang berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi, digunakan gula tebu atau gula merah. Proses pembuatan pupuk bokasi sangat mudah dan juga relatif lebih cepat. Hanya butuh waktu sekitar 2 minggu untuk membuat pupuk ini, sehingga saat ini pupuk bokasi hanya menjadi pilihan petani dalam menggunakan pupuk organik untuk dikonsumsi. Pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia fisik atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. Pupuk anorganik siap diaplikasikan ke tanaman sesuai dosis dan umur tanaman. Contoh pupuk anorganik seperti NPK, KCl, urea, TSP, dan lain-lain. Penggunaan pupuk anorganik memiliki kelebihan, yaitu pupuk tersebut langsung diserap oleh tanaman, sehingga efek dari pertumbuhan tanaman langsung terlihat, seperti pertumbuhan meninggi dan jumlah daun, dan diameter tanaman. Namun, penggunaan pupuk anorganik secara berlebih-lebihan dan terus-menerus juga memiliki dampak negatif, yaitu tanah menjadi keras, mikroorganisme tanah berkurang, dan adanya pencemaran di danau oleh sisa residu dari air tunggal. Urea mengandung nitrogen N tinggi, berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan daun dan tunas. Sp36 sulfur sulfat, kaya akan fosfor. P baik untuk pertumbuhan akar dan pembungaan. Za juaveljur amonium, pupuk amonium sulfat yang mengandung unsur hara nitrogen dan sulfur. KCl kalium klorida, mengandung kalium K, dibutuhkan untuk pembuatan batang dan proses pembungaan. ZK juaveljur kali, mengandung kalium K dan sulfur S. Pupuk majemuk NPK, mengandung kombinasi nitrogen N, fosfor P, dan kalium K dalam satu butir pupuk, contoh NPK mutiara dan NPK posca. Pupuk yang mengandung unsur mikro. Beberapa pupuk majemuk juga diperkaya dengan unsur hara mikro seperti magnesium Mg, sulfur S, tembaga Cu, dan zinc Zn.
Pupuk untuk memperbaiki kondisi tanah, dolomit, kapur karbonat, mengandung kalsium dan magnesium, sering digunakan untuk menetralkan tanah yang asam. Pupuk hayati. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah terdefinisi sampai minimal tingkat genus dan fungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung. Contoh pupuk hayati adalah Mycorrhiza, Rhizobium, Trichoderma, Bacillus, dan produk pupuk lain yang terbuat dari bakteri atau bumi. Kelebihan pupuk hayati adalah dapat diproduksi massal jika sudah mendapatkan isolat jamur atau bakteri, keunggulan yang efektif untuk tanaman. Selain sebagai pupuk, dapat berfungsi sebagai agen hayati terhadap patogen, baik pencegahan maupun pengendalian. Aplikasi hanya membutuhkan dosis sedikit, mengefisienkan penggunaan pupuk organik dan anorganik, hidup di daerah perakaran tanaman dan dapat meningkatkan mikroba tanah. Namun, peningkatan pertumbuhan tanaman, kekurangan pupuk hayati adalah bunyi untuk waktu untuk mengidentifikasi akar tanaman, kurang lebih dari 1 bulan. Baru terjadi simbiosis permutabilisme. Kepadatan jumlah spora Mycorrhiza variatif di dalam media pembawa zeolit, pupuk hayati Mycorrhiza. Jika bahan pembawa habis, harus diberi tambahan lagi dan diaplikasikan lagi ke tanaman, pupuk hayati Trichoderma. Daya simpan harus diperhatikan karena menyangkut mikroorganisme hidup. Misal, pupuk hayati Mycorrhiza harus disimpan di tempat kering jauh dari air supaya spora tetap dorman di dalam media zeolit. Manfaat bubuk bagi tanaman. Pupuk organik mampu menambah aktivitas mikroba tanah yang berperan penting dalam menjaga kesuburan. Nutrien yang terkandung di dalamnya umumnya dilepaskan secara perlahan, sehingga memberikan efek yang lebih tahan lama bagi tanaman. Fungsi utama dari pupuk organik diantaranya menyediakan nutrien makro dan mikro secara alami, meningkatkan kandungan organ organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Pupuk anorganik memiliki berbagai manfaat yang sangat penting untuk keberhasilan pertanian. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan cepat. Unsur seperti nitrogen mempercepat pertumbuhan daun, fosfor membantu perkembangan akar dan pembungaan, sedangkan kalium penting untuk ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres lingkungan. Dengan pemakaian yang tepat, pupuk anorganik dapat meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Tanaman yang mendapatkan cukup unsur hara akan tumbuh subur, sehat, dan menghasilkan panen yang berlimpah. Di sisi lain, jika tanaman kekurangan unsur hara, maka pertumbuhannya akan terhambat dan hasil panen menjadi tidak optimal. Mengaplikasikan pupuk dan tanaman. Metode pemupukan disebar broadcasting. Sebarkan pupuk secara merata di atas tanah. Cocok untuk tanaman jarak tanam rapat seperti padi dan kacang-kacangan. Sebaiknya dilakukan sehari sebelum tanam. Larikan, purowing. Taburkan pupuk di antara barisan tanaman. Metode ini cocok untuk tanaman dengan jarak tanam jarang, kesuburan tanah merata, dan lebih kering. Tunggal, spot falakemen. Masukkan pupuk ke dalam lubang di samping batang tanaman, lalu timbun dengan tanah. Cara ini terbuat dari pupuk mudah menguap dan langsung dekat akar. Kocor, liquid application. Larutkan pupuk dalam air lalu siramkan ke tanah di sekitar akar. Untuk NPK, larutkan 1/4 sendok makan dalam 1, liter air dan siramkan sekitar 5-10 cm dari batang. Tips tambahan. Waktu pemupukan lakukan pada pagi hari jam 6 sampai jam 10 atau sore hari jam 4 sampai jam 6 agar penyerapan nutrisi optimal. Kondisi tanah. Jangan berikan pupuk cair langsung setelah tanam karena dapat merusak akar. Jika tanah lembab dan perlu pemupukan, lebih baik taburkan pupuk kering dan tutup dengan tanah. Pemupukan pada tanaman berbunga. Berikan pupuk dengan hati-hati. Jika terpaksa menyemprot, lakukan dari jarak jauh ke bagian belakang buah atau batang, bukan langsung ke bunga. Pupuk cair. Dosis pupuk cair bisa disesuaikan.
mulai dari 1 sampai 2 dikondisikan dengan kebutuhan tanaman sisi atau liter. Penutupan dan evaluasi. Sekarang kamu tahu pengertian pupuk, jenis pupuk, manfaat pupuk, dan cara pemberiannya untuk tanaman. Yuk bantu lindungan pertanian kita.